warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu, insya Allah ini kita coba diskusi dulu. Saya lakukan dulu percakapan perobservasi dengan Bu Mahesa sebelum nanti Bu Mahesa masuk ke kelas dan saya coba lihat bagaimana proses di kelas. Jadi di awal observasi atau observasi ini gimana nih perasaan Bu Mahesa sebelum saya observasi nanti saat ini? Saya deg-degan. Kira-kira Ibu tahu nggak Bu kenapa kita harus ada obrolan atau percakapan dulu sebelum observasi? Tahu sih. Untuk apa kira-kira kita diskusi sekarang? Saya bisa mengetahui apa sih yang mau saya tingkatkan, terus kemudian saya juga bisa mengukur benar tidak apa yang menjadi tujuan saya. Ya, ini Bu. Jadi karena nanti sebentar lagi kita akan coba observasi kelas Ibu. Ibu sudah menentukan ya Bu ya kelas yang nanti akan diobservasi ya Bu ya? Insya Allah. Oke, perencanaan juga sudah dibuat ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Nah Bu, jadi Bu Mahesa rencana pada saat nanti observasi saya di kelas gitu, rencana pembelajaran yang akan dilakukan pembelajaran bab apa Bu? Untuk bahasa Arab atau sih? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Apa Bu? Bab apa Bu? 12.5 ya Insya Allah, tentang karena di sana kan ada kisah-kisah ya di pembelajaran kelas 12 itu ada. Jadi saya ingin meningkatkan di maharatul kalamnya, bagaimana dia meningkatkan kompetensi berbicaranya. Berarti dalam rencana yang dibuat tujuan yang hendak dicapai apa saja Bu tujuan pembelajaran? Pertama anak itu bisa menginterpretasikan teksnya, interpretasikan teks ya. Kemudian dia teks apa itu Bu? Kisah ya. Oh, kisah ya. Kemudian yang kedua dia bisa mengungkapkan kembali cerita, semacam di retelling gitu ya, mengungkapkan kembali ya. Itu dua saja. Oh, itu tujuan di pertemuan itu nanti ya, mengungkapkan kembali kisah itu. Iya, cerita yang ada di teks tersebut. Jadi mereka diberikan beberapa teks berbeda dan mereka bisa mengungkapkan kembali teks. Oke, berarti kalau saya ambil sebelum berarti tujuannya pertama bisa lalu siswa tersebut diminta untuk menginterpretasikan kembali kisah yang mereka dapatkan, lalu tadi juga mampu mengungkapkan kembali kisah yang mereka dapatkan. Jadi interpretasi itu berarti mungkin maknanya dan segalanya ya. Nah, dari tujuan yang tadi hendak Ibu capai, kira-kira untuk area pengembangannya yang rencana Ibu capai apa Bu? Di area apa Bu pengembangannya kira-kira? Supaya mereka dapat berbicara bahasa Arab ya, intinya berbicara menceritakan dengan susunan yang baik gitu, susunan kata-kata atau kalimat yang baik. Area apa tuh berarti kalau itu Bu? Menyusun kembali, pemahaman. Sebenarnya dari cerita itu cuma menceritakan kembali gitu, tapi dengan bahasa yang baik gitu. Khawatirnya kan takutnya diganti kalimat-kalimatnya dengan kalimat yang kurang tepat. Lalu di area itu saja berarti yang fokusnya? Iya, itu aja. Kenapa Ibu memilih area itu untuk dikembangkan? Karena sekarang ini saya lihat anak-anak itu kurang ya dalam maharatul kalamnya. Jadi anak-anak itu lebih cenderung bisa memahami tetapi tidak bisa berbicara. Oke. Jadi salah satu artinya adalah kemampuan mereka berbicara ya Bu ya. Dalam tujuannya selain dari tujuan interpretasi setelah mengungkapkan kembali, berarti area yang menjadi fokus pengembangan Bu Mahesa adalah di area mengungkapkan kembali ya begitu. Oke, dengan tujuan yang tadi Bu Mahesa sampaikan, sekarang berdasarkan experience Ibu ketika mengajar di kelas berapa tadi targetnya kelas 12 ya? 12.5 sejauh ini kemampuan pemahaman mereka, kemampuan berbicara mereka, atau kemampuan retelling kembali tadi seperti itu sejauh ini yang Ibu rasakan, Ibu tahu dengan experience itu, kira-kira kalau saya minta dalam skala 1 sampai 10 anak-anak ada di posisi mana Bu yang Ibu rasakan saat ini? Untuk saat ini kan saya merasakan lebih rendah ya daripada sebelum-sebelumnya ya, tahun ini tuh karena memang kurang sekali dalam berbicara, kayaknya di angka 4 deh. Saat ini 4 ya. Targetnya berarti di arah ke 7 atau 8. 7 atau 8. Ibu yakin ya bisa mencapai itu ya? Setidaknya mereka bisa mengungkapkan kembali itu sudah kelah daripada. Nah, karena peningkatannya cukup jauh dari 4 ke berapa tadi 7 atau 8 ya. Nah,
Ibu mempersiapkan strategi apa bagi dalam rencana? Apa yang Ibu rencanakan untuk bisa ada perubahan dari 47 nabi misalkan? Baik. Saya akan mencoba, ini baru nih buat saya ya. Jadi biasanya anak-anak itu kan maju-maju gitu ya. Saya minta Satu persatu bersama. Nah sekarang saya coba dengan menggunakan mereka berpasangan, kemudian ketika membaca cerita, kemudian mereka mencoba menceritakan dulu ke temannya, saling menceritakan kembali dengan temannya, mengungkapkan apa yang ada dalam cerita tersebut dengan bahasa Arab. Kemudian nanti setelah semua siap, baru nanti mereka maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali cerita yang mereka pilih. Berarti ada latihan dulu secara pasangan ya Bu ya. Mungkin itu bisa saling koreksi bagi ya. Oke Bu, berarti mudah-mudahan dengan strategi yang tadi dipersiapkan itu bisa kena ya Bu ya tujuan pembelajarannya, terus area pengembangan yang dicapai juga memang kita dapatkan juga. Jadi kalau mungkin sejauh ini catatan-catatan yang tadi kita obrolan yang kita sampaikan bisa jadi catatan buat kita bersama pada saat nanti Ibu melakukan observasi. Sarannya mungkin apa yang kita diskusikan saat ini itu benar-benar nanti dilakukan pada saat pembelajaran, lalu rencana yang dibuat juga semoga tidak meleset ya, terutama bisa diperhatikan masalah timingnya dan juga alur pembelajaran. Mungkin itu saja Bu. Tapi kayaknya tidak sampai maju ke depan ya, baru sampai karena kan waktunya tidak. Ya makanya mungkin nanti disetting masalah timingnya saja. Ya terima kasih Bu Maesa untuk percakapan ini, sampai bertemu di kelas ya. Oke, Bu Mahesa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Ya, alhamdulillah. Oke Bu, jadi sekarang kita mau ngobrolin ya Bu ya, atau mau bercakap-cakap terkait hasil observasi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah diskusi terkait bagaimana Ibu mengajar, makanya kita adakan kemarin percakapan dulu sebelum observasi Ibu, sebelum observasi ke kelas Ibu. Lalu saya juga sudah melihat nih bagaimana Ibu di kelas, saya sudah observasi juga, saya berikan juga catatan-catatan terkait proses pembelajaran yang Bu Mahesa lakukan. Nah, ini waktunya kita diskusi atau bercakap terkait pasca pembelajarannya atau pasca observasinya. Mana Bu Mahesa? Yang pertama mungkin saya tanya setelah pada saat belajar, perasaan Bu Mahesa gimana ya kemarin pada saat mengajar kira-kira Bu? Perasaan saya alhamdulillah senang ya. Maksudnya di observasi itu karena kan kita bisa mengontrol diri apa seperti bagaimana kita gitu ya dalam pembelajaran, kan bisa dapat masukan juga seperti apa pembelajaran kita yang seharusnya, yang sebaiknya, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan, seperti itu Pak Tri. Jadi pada saat di saat observasinya senang ya Bu ya, jadi fine saja. Kalau pada saat mengajarnya, menghadapi siswanya, perasaannya gimana Bu? Pada saat menghadapi siswa ya, pertama kan saya mungkin kalau menurut orang lain metode itu pernah dilakukan ya, kalau saya kan tidak terbiasa dengan cara lama ya. Jadi mungkin saya mesti kayaknya kemarin hampir saya underestimate juga ya, 5 kayaknya Patri gitu atau berapa, terus tapi saya meningkatkan sampai 7 atau 8 sampai Patri kan mengulang bener nih mau ningkatin segitu. Iya, karena belum pernah seperti itu. Dan ternyata ketika sudah masuk ya nyaman dan baik gitu, alhamdulillah. Oke, dari merasa aman saja Bu ya itu. Kalau kemarin tujuan yang ingin dicapai Bu dalam pembelajarannya apa saja Bu? Kalau tujuannya kan pertama mereka memahami cerita berbahasa Arab, kisah kalau dalam bab kami kisah. Kemudian kalau saya menambahkan bagaimana cara membaca mereka dengan lahjah yang baik. Lahjah itu logat yang baik, tanda baca yang baik, terus kemudian intonasi yang baik, seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiganya menceritakan kembali. Storytelling ya. Jadi kalau ada 3, dia membaca, memahami dulu, terus kemudian dia tadi itu membaca dengan baik,
tanda bacaan dan lain sebagainya, intonasi, lahja dan lain sebagainya, sampai tasawur tadi ekspresi. Oh gitu. Sampai ekspresinya, kemudian terakhir mereka menceritakan kembali. Oke. Dari yang Ibu rasakan ya dengan proses pembelajaran telah Bu Maesa lakukan, kira-kira ada nggak Bu pada saat prosesnya itu yang ternyata muncul permasalahan-permasalahan tertentu ya, misalkan dalam prosesnya yang ternyata tuh keluar dari planning atau ternyata yang tidak terbayangkan sebelumnya tapi ada masalah itu, atau semuanya berjalan menurut Bu Maesa on the track atau bagaimana Bu? Sejauh ini semuanya on the track ya Pak, nggak ada yang tidak ini, malah tadi itu malah apa yang saya tadinya khawatir begini, kekhawatiran saya malah tidak ada ya. Cuman mungkin ketika saya bilang qiraah somita, saya mengajak mereka membaca berdiam dulu sambil memahami, maksudnya itu ada gitu ya? Ada tekniknya memang, membaca sambil diam tidak menyebutkan apa-apa, terus kemudian tapi memahami gitu. Masih ada yang membaca jahran atau membaca dengan suara. Keras, ya? Padahal itu nanti maksud saya itu membaca ini dulu, membaca diam dulu, bagaimana memahami, sambil kemudian dia melihat mana tanda baca, mana yang dia harus kuatkan, mana dia enggak. Nah, tapi anak-anak masih ada yang di luar itu kan secara teknik aja ya, punya kesalahan mereka, terbiasa mereka. Terus kemudian pas kedua tekniknya adalah membaca dengan keras, suara keras gitu, supaya dia melatih, terbiasa mulutnya melatih baca tanda. Ya kita tahu sendiri kan dalam bahasa Arab itu kan banyak ada kho, ada ha, ada banyak huruf-huruf yang mirip-mirip gitu kan. Nah seperti itu, nanti dari situ saya lihat masih ada yang justru diam gitu, berbalik ke situ. Memang kalau misalkan tadi ketika saya tanyakan ada apa saja masalah yang muncul pada saat proses pembelajaran, Bu Maesa menyampaikan bahwa relatif tidak ada masalah, artinya sesuai dengan planning. Sebelumnya memang apa yang menjadi kekhawatiran Bu Maesa? Kira-kira menjadi kendala dalam proses pembelajaran ini? Waktu sebelumnya kan saya tidak pernah menggunakan tadi ya baca secara berdua menceritakan kembali itu. Saya berpikirnya mereka mungkin bisa saja diam gitu, nggak ngikutin, karena ada tipikal orang kan tidak mau baca atau tidak mau menceritakan kembali gitu kan. Ada yang lama, atau kalau sebelumnya itu biasanya anak diem aja, saya pengennya begini gitu, tapi ternyata kemarin ngikutin. Oh gitu. Andaikan itu terjadi Bu, misalkan kira-kira yang akan Bu Maesa lakukan apa? Saya akan pendekatan, terus kemudian menanyakan kenapa, misalnya malas tadi saatnya, itu pasti ada alasannya, mereka kan tidak ini gitu. Jadi seperti itu. Menurut Bu Maesa dengan mendekati itu akan mengatasi masalah yang kekhawatiran tadi Bu Maesa lakukan ya. Kira-kira nih kalau misalkan Ibu nilai diri sendiri nih pada saat proses pembelajaran kemarin, kesulitan apa yang Ibu rasakan? Kesulitannya tidak ada, hanya mungkin ada beberapa anak yang tadi itu ya tidak terkendali, misalnya ketika mereka memilih cerita sendiri, yang harusnya kalau saya menginginkannya semua cerita, tiba-tiba kan ada 2 orang di belakang malah tarnimah itu tarnimah itu kayak semacam lagu ya, nyanyian ya. Kalau yang kita inginkan adalah ceritanya itu, jadi tidak terkontrol ketika kita mintanya sebuah cerita dan menurut mereka itu cerita gitu, padahal itu adalah tarnimah. Tadi sudah saya jelaskan juga setelah masuk tadi, saya jelaskan bahwa ada agenak tarnimah, nanti lain lagi ya bentuknya. Pada saat muncul kesulitan seperti itu, yang Ibu lakukan di saat itu apa kemarin langsung? Saya diamkan saja, lanjutkan saja, terus kemudian ya biarkan, karena dia pengennya itu ya silahkan gitu. Cuman saya akhirnya mengatakan kalau ini sebenarnya bukan cerita, kalau ini adalah sebuah kidung ya, kalau dalam bahasa Indonesia kidung untuk seorang ibu menyanyikan pada anaknya. Ini bukan cerita modelnya. Alasan Ibu mendiamkan apa Bu? Tidak masalah mereka, yang penting berbicara, yang penting ini. Tapi kedepannya mereka harus dikasih tahu kalau itu yang dia buka itu adalah kidung, bukan cerita. Oke. Sejauh ini Bu, kalau dari proses yang Ibu lakukan dengan metode apa Bu tadi disebutnya, yang retelling ya, berpasangan gitu, menceritakan kembali, ada proses yang diferensiasinya nggak Bu yang bisa itu membedakan antara minat siswa? Apakah dengan proses pembelajaran seperti itu menurut Ibu akan mengakomodir semua
minat siswa misalkan mungkin siswa tidak ada yang tidak berminat terkait speaking gitu ya maksudnya atau dan lainnya atau dalam konteks gimana diferensiasinya itu yang ibu rasakan kemarin menurut Bu saya sudah nggak mengakomodir semua heterogenitas yang ada sebagai otoritas terhadap kalau secara keseluruhan nggak ada secara kemampuan atau secara gaya ada kan heterogenitasnya ketika saya membolehkan mereka mengambil sendiri ceritanya masing-masing. Oke, itu kan dari kontennya yang berbeda-beda. Okay. Kan sampai tadi kan ada yang ke kidung. Itu dibebaskan Ibu ya. Iya, Oke. Silakan. Terus kemudian dari segi menceritakan kembali itu kan melatih apa namanya vocab ya kalau dalam bahasa ini artikulasi kalau dalam kitanya lahja ada apa namanya tasawur tadi kan melatih itu. Saya kira itu dibutuhkan sama semua orang dan ketika misalnya dia kita tidak melihat dari proses ya, tapi kalau prosesnya hampir sama semuanya kan menceritakan terus kemudian yang satunya diam terus bergantian yang satunya berceritakan. Hanya diferensiasinya kemarin diferensiasi konten. Oke. Kalau di produknya mereka diberikan penugasan khusus atau asesmen khusus atau apa saja yang mengakomodir perbedaan. Kalau produknya bisa kan berupa video, bisa juga voice, bisa juga kan maju satu persatu. Kalau dulu kan saya melakukannya maju terus satu persatu supaya mereka. Sekarang sudah mulai dirubah ya Bu ya, berarti sudah mulai mengakomodir siswa yang sebenarnya nggak mau hanya sekedar speaking, ternyata dia lebih mau membuat produknya dalam bentuk video misalkan. Kan ada misalnya siswa yang storytelling kayak monolog ya, dia gitu. melakukan monolog itu memang berbeda-beda. Oke Bu, ini saya harus tanyakan juga ya, kira-kira dari yang Ibu rasakan ya, kira-kira ada nggak Bu hal yang menjadi fokus pengembangan Bu Mahesa selanjutnya? Kayaknya saya juga perlu keperencanaan, dan betul ya kata itu memang perencanaan yang matang gitu, terus pengembangannya di situ. Kemudian mungkin ke depan cerita itu harusnya dari mereka sendiri yang membuat sebenarnya keinginannya. Jadi mereka dilatih untuk membuat cerita sendiri. Cuman biasanya kita terkendala karena vocabulary yang kurang gitu. Bisa sih nanti ke depan kalau satu kelompok kan bareng-bareng ya. Itu kan tentang pengembangan di konteks pembelajaran itu ya. Kalau untuk pengembangan pengajaran atau pengembangan diri Bu Mahesa, kira-kira selanjutnya apa Bu? Saya kan belajar lagi tentang metode, berbagai macam strategi pembelajaran, nah, tentunya ya Pak Tria, supaya bisa bervariasi masuk ke dalamnya. Terus tadi persiapan kan otomatis modul ajarnya yang harus dipersiapkan. Terus kemudian tadi pengembangan saya untuk mencari strategi atau media-media yang lain mungkin yang lebih bervariasi yang bisa mengajak anak lebih kreatif gitu. Oke, berarti pengembangannya di dalam peningkatan perencanaan lebih matang lagi. Yang kedua dalam proses pemahaman strategi metode pelajaran dan seterusnya. Kalau Ibu nilai Bu dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, keberhasilan pembelajaran yang kemarin untuk pembelajaran dulu ya Bu ya, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak Bu? Sudah berapa Bu? Kalau awalnya kira-kira sebelum belajar tuh waktu kan berapa? Kan waktu itu kan saya ini kan angka 4 apa 5 ya di awal ya, kemudian kayaknya sudah itu di angka 8 itu sudah ya, artinya itu udah sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Oke Bu, selanjutnya tadi kan ini terkait pengembangan Ibu ya, ingin lebih mematangkan perencanaan, ingin juga belajar strategi metode pembelajaran. Itu tujuannya apa Bu untuk pengembangan yang Ibu lakukan itu? Saya kira pasti tujuannya ingin membuat pembelajaran kita menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi fokusnya di pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kira-kira apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka ke depannya. Oke. Bekal mereka. Saya kira mungkin walaupun saya mungkin bahasa Arab ya, tapi kan dari teknik berbicara, dari teknik penyampaian informasi, dari teknik ekspresi itu terpakai lah untuk di segala bidang. Itu untuk perencanaan tadi Bu ya, dan metode pembelajaran. Ukuran keberhasilannya kira-kira apa Bu? Bahwa pengembangan yang Bu lakukan itu berhasil mencapai tujuan yang hendak dicapai. Anak-anak itu dari asesmen mungkin ya, satu pertama asesmen nilai kita lumayan, kedua ya asesmennya seperti apa? Kalau tadi kan kalau saya cerita kembali, cerita
nanti kan berarti mereka bisa menceritakan kembali dengan lahjahnya, dengan tasawurnya, dengan intonasi dan lain sebagainya. Itu berarti ukuran keberhasilannya seperti itu ya, dengan lahjahnya dan seterusnya ya. Oke, ada lagi Bu yang menjadi ukuran keberhasilan? Yang menyenangkan, pelajarannya diikutin dan menyenangkan. Kan mungkin kalau misalnya tidak menyenangkan, otomatis mereka ya di pembelajaran kita malas mungkin ya. Oke. Apa yang Ibu butuhkan untuk pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ibu butuh apa, daya dukung seperti apa kira-kira yang bisa Ibu butuhkan? Saya kira saya butuh Saat ini ya. video-video pembelajaran, maksudnya video yang menerangkan seorang guru mengajar seperti apa, seperti itu tuh. Yang saya butuhkan dalam bentuk video. Nah, terserah mau dalam video atau misalnya dalam tulisan ya. Tapi dia menggambarkan bagaimana dia manage sebuah kelas yang menarik gitu. Itu berarti pendukungnya barang lagi ya, atau apa ya? Ada lagi pendukung yang lain kira-kira bisa membantu dalam proses pengembangan diri Ibu tadi ya, terutama dalam memahami tentang perencanaan dan strategi. Pelatihan kayaknya ya, pelatihan. Dalam waktu dekat ada rencana pelatihan Bu? Belum ada undangan ya, ada LK karya. Oke. Sejauh ini pelatihan sesignifikan apa Bu mempengaruhi pengembangan diri Bu Mahesa? Sangat berpengaruh banget. Ketika saya LK 0, saya melihat di situ kan saya dapat tentang bagaimana menggambarkan diri, apa sih yang kamu pikirkan tentang diri kita. Nah, itu kita gambarkan sesuatu bentuk apa saja. Dan di situ kita melihat, saya pengen seperti pohon. Saya masukkan ke dalam pembelajaran. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tadi berbagai tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, gitu ya, lalu pengembangan yang Ibu lakukan, pengembangannya dalam strategi dan yang lainnya, itu tujuannya tadi untuk agar pembelajaran lebih baik, lebih menyenangkan, tadi lebih manfaat lagi ya Bu ya. Jadi termasuk yang Ibu butuh dukungan. Kalau dukungannya berarti video dan pelatihan saja Bu. Dukungan yang lain tidak ada Bu, misalkan apa ya? Di dukungan support yang lain misalkan. Ya pasti dengan kita misalnya dengan teman-teman ada pembelajaran itu juga sudah menjadi dukungan sebenarnya. Dan di CMBBS ini sudah support banget gitu. Banget ya Bu ya. Kapan Bu ingin mengeksekusi itu Bu? Rencana untuk mengembangkan diri seperti itu mulai kapan? Sudah mulai Pak, dari teman-teman sudah mulai kita belajar. Saya mencoba, makanya saya cobalah yang ini gitu. Saya berani mencoba walaupun mungkin ada gagal dan tidaknya ya. Gitu. Jadi kita nyoba. Dan kemarin juga PSE kita coba seperti ini. Model stop, model pakai musik, model menceritakan kembali tapi diam gitu ada. Berarti kalau kita bicara eksekusi dari pengembangan yang dilakukan sudah start ya Bu ya. Sampai kapan kita akan melakukan? Ya terus kayaknya kan akan terus, kayaknya dalam pendidikan itu tidak ada yang statis gitu ya, selalu dinamis. Tapi sejauh ini yang Ibu ingin kembangkan hanya di bidang perencanaan sama strategi dan metode. Paling juga mungkin kita ketika ada materi-materi yang menarik buat saya, kayaknya ini untuk anak-anak kayaknya bermanfaat gitu kan untuk dalam kehidupannya, mungkin diakomodir juga sama saya. Pengembangan apa itu? Materi kalau matematika kan sudah ada biasanya. Kalau bahasa Arab itu masih sebuah artinya mengembangkan lagi konteks. Iya, kontennya, materinya. Konten. Dengan cara apa itu Bu? Ya mungkin kayak misalnya di sana ada tentang lingkungan, otomatis saya harus berpikir tidak hanya lingkungan sekolah dong. Saya mungkin lingkungannya mungkin diperluas dengan wisata dan lain sebagainya, atau bagaimana dengan ya sebenarnya kalau memang kita ini ke Arab gitu ya, budaya Arab itu seperti apa, kan kita harus melihat budayanya, bahasanya, terus apa sih yang menarik di Arab gitu yang harus dimasukkan ke dalam itu, jadi mempelajari budaya. Berarti kalau pengembangan konten pun sudah dilakukan sekarang? Sedikit-sedikit kita sudah mulai mencoba dengan cara ya membaca ya, dengan cara kita memperluas, ternyata kita bisa loh tidak hanya mengenal lingkungan itu, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, kan biasanya rumah, sekolah, asrama, tapi ini kan mulai keluarkan di rumah sakit atau ya tergantung. Misalnya sekarang bisa kita misalnya ketika saya masuk kelas kesehatan, otomatis bisa saja kita melakukan apa sih yang ada di rumah sakit. Nah, itu apa sih yang kira-kira diungkapkan di rumah sakit, seperti itu. Jadi tidak hanya di kalau dulu kan pasti di keseharian kamu apa gitu, seperti itu. Kalau sekarang misalnya ada kelas teknik, mungkin saja ada
mufradat atau vocabulary-nya teknik yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran. Oke, saya sudah banyak menangkap nih terkait hasil observasi. Kalau misalkan kita coba konklusikan, berarti kan Bu Maisa ini termasuk yang menyenangi ya pada saat mengajar ya, walaupun tadi ada kekhawatiran atau ada underestimate terhadap cara atau strategi yang baru ya, karena belum pernah nyoba, ini berhasil atau tidak. Tapi ternyata kekhawatiran itu juga bisa diatasi ya Bu ya tadi ya, dengan menggunakan berbagai strategi dan yang lainnya, termasuk dari masalah-masalah yang muncul lebih kepada di siswa dan itu tidak begitu terlalu bermasalah gitu ya. Artinya masih on the track lah. Masih on the track ya, sehingga kalau dari keberhasilan tadi saya bisa simpulkan bahwa keberhasilannya di antara dari start 4.5 menuju ke poin 8 ya. Saya kira itu sudah cukup baik ya. Tinggal memang kalau ditanya pengembangan diri tadi, pengembangannya ingin perencanaannya baik, metode pembelajaran juga ditingkatkan, lalu pengembangan konten bahasa Arab yang pada akhirnya tujuannya ingin pembelajaran yang menyenangkan, yang bermanfaat dan siswa dan selanjutnya. Termasuk saya juga sudah catat berbagai ukuran keberhasilan pendukung serta waktunya ternyata juga sudah start ya. Maka Ibu, kalau saya tanya nih terakhir, ada sebuah rencana tindak lanjut nggak dari pembelajaran ini? Kira-kira? Ya, saya akan terus belajar untuk menginovasi apa sih yang bisa dilakukan dengan bahasa Arab. Tidak hanya kalau dulu tuh ya tadi hubungannya dengan agama gitu kan, sekarang kan lebih luas lagi, terus bisa bisa dengan juga misalnya dengan media-media. Saya ingin mengembangkan biar anak-anak tuh lebih kreatif juga. Jadi di bahasa Arab itu tidak hanya misalnya menggunakan laptop ini, tapi mereka membuat sesuatu. Oke, berarti dari pengembangan tadi Ibu akan membuat sebuah rencana tindak lanjut yang itu nanti akan juga dilakukan di pembelajaran berikutnya. Oke Bu Maisa, kira-kira Bu Maisa ada yang ingin disampaikan lagi terkait pembelajaran hari ini yang kemarin dilakukan? Saya kira sudah alhamdulillah ya berjalan. Terus kemudian anak-anak pun juga sebenarnya sangat mudah untuk diarahkan gitu. Kita tidak bisa tadi itu kekhawatiran itu sebenarnya tidak diperlukan harusnya gitu, karena sebenarnya supaya kita lebih positive thinking ya, AI itu untuk menguatkan kekuatan diri jadi kita lebih melihat pada kekuatan saja gitu, jangan melihat pada inquiry apresiatif. AI. Oke. Nanti tugas kita bersama nih Bu Maisa, saya dan teman-teman untuk bisa mengawal rencana Bu Maisa untuk bisa mengembangkan diri agar rencana pengembangan ini tidak hanya sekedar kita pikirkan, namun juga dapat kita aplikasikan dan dilakukan betul-betul sehingga tujuan tadi yang dalam proses pengembangan diri dapat dicapai. Begitu Bu Maisa ya. Nextnya dalam pembelajaran berikutnya kita bisa sering kali berdiskusi seperti ini dengan tujuan untuk bisa saling